Sudah 2 tahun kita nggak ketemu ya. Dari tahun 2022 sampai masuk tahun 2023. Tapi sekali bertemu, mungkin kita akan dilibas dengan sukacita dengan firman Tuhan. Saya mau baca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat 17 berkata begini. Kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, tak keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada sebuah cerita mengenai di Afrika, kalau mau menangkap monyet, mereka membuat sebuah perangkap di mana mereka mengambil labu, buah labu. Kemudian dilubangi sedikit sebesar tangan monyet. Dan di dalam labu ini dimasukkan beberapa kacang di dalam labu ini. Nah, setelah dimasukkan tangannya, maka datanglah orang yang mau memburu dia, menangkap dia. Dia tahu kalau ada orang yang mau menangkap dia. Dan dia mau lari, tapi tangannya tetap menggenggam kacang yang ada diambilnya dari labu itu. Jadi kalau waktu dia masukkan, tangannya kosong, kecil. Tapi waktu dia mau dikeluarkannya, kan gamnya banyak kacang, jadi lubangnya nggak muat. Ya, tetap dipegangnya, ditarik-tariknya, tetapi tidak dilepaskannya kacang itu. Dan akhirnya pun monyet-monyet itu terperangkap. Ditangkaplah oleh orang-orang yang menginginkannya. Jadi setan pun juga pakai cara yang sama, menjerat manusia untuk mengejar kekayaan duniawi. Artinya dibuat oleh iblis itu menjadi sangat kagum dengan harta dunia ini, menjadi segala-galanya, menjadi seolah-olah harta itu bisa dibawa oleh mereka sampai ke surga. Itulah caranya iblis untuk menjerat manusia. Dia genggam hartanya itu. Jadi kalau pun manusia menggenggam kuat harta dunia ini sampai diperbudak oleh harta ini siang malam, pikirannya hanya ke situ saja, jangan sampai lepas, jangan sampai berkurang, tapi harus bertambah, terus dia terjerat oleh keinginan dunia ini. Di dalam ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita terlalu kuat menggenggam hidup duniawi ini, maka kasih Bapa kepada kita sudah tidak ada lagi. Padahal urusannya Tuhan, manusia bukan soal makanan dan minuman. Karena firman Tuhan yang mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal damai sejahtera kebenaran oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara, kita manusia tidak bisa menyimpan harta di sorga kalau terus menggenggam harta dunia ini. Tidak bisa menyimpan harta di surga. Antara mendukung pekerjaan Tuhan, membangun gereja lah, menolong sekolah-sekolah teologi lah, menolong misioneris lah, menolong gereja-gereja perintis lah, atau apapun baru dibuka. Ia tidak akan bisa menyimpan hartanya dengan cara itu di surga. Karena ketika kita memberikan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, berarti kita menyimpan harta di surga.
Kalau dia terus menggenggam seperti monyet tadi, dia ingin lepas tapi dia tidak mau melepaskan tangannya karena di dalam genggamannya ada kacang yang sangat disukai oleh monyet. Jadi jangan genggam supaya tidak terperangkap seperti monyet tadi. Makanya kita tidak bisa menyimpan harta di sorga kalau terus menggenggam harta dunia ini. Padahal kalau kita mati, tinggal juga semuanya. Ada yang bisa kita bawa. Apalah, gak ada yang bisa kita bawa. Oleh karena itu, ayat yang terakhir di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini cinta uang. Oleh karena akar segala kejahatan cinta uang, sebab oleh mengejar, memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan seperti monyet itu ya. Dia tahu tetapi dia tidak mampu karena dia terlalu kuat menggenggam dunia ini. Bagaimana saudara? Apa yang saudara sudah miliki? Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, harta yang banyak ini Tuhan atau harta yang kurang banyak ini Tuhan, mau aku apain ini? Tuhan, kelolalah hidupku dan hartaku supaya semua menyenangkan hati Tuhan, supaya aku tidak terperangkap ke dalam neraka hanya karena harta duniawi yang sifatnya sementara ini. Haleluya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.